Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 186 Zuge. Heng Yuezong. Di pagi hari, tepat setelah fajar, para murid sekte dalam Heng Yuzong telah berkumpul di bawah platform tinggi yang besar. Di platform tinggi, Yang Dingtian, kepala sekolah Heng Yue, berdiri dengan bangga. Di sampingnya adalah Feng Wuhen, master utama puncak Yujian, Master Daoxuan dari Balai Penegakan Hukum Dalam, Dadao Chuan dari Paviliun Wanbao, dan bahkan Chu Xuan, dan Chu Linger dari Yunfei Peak, berada di dalamnya. Di belakang mereka berdiri 9 murid muda, mereka adalah murid sejati Heng Yue seperti Ni Feng dan Nangong Yue. Hari ini adalah hari sebelum 3 kompetisi besar di bawah kepemimpinan kepala sekolah dan para tetua. 9 Master Heng Yue akan pergi ke Zhengyangzong terlebih dahulu untuk mempersiapkan kompetisi Zhengyangzong, Heng Yuezong dan King Yunzong besok. Yang lain baik-baik saja, tetapi ekspresi Chu Xuaner sedikit hilang, dan dia akan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, berharap untuk melihat sosok yang akrab itu. Sampai sekarang, dia masih tidak mau percaya bahwa Ye Chen sudah mati, dan dia masih berharap muridnya yang telah menciptakan keajaiban lebih dari 1 kali dapat muncul di saat paling kritis ini. Namun, sosok familiar dalam ingatan tak pernah muncul lagi dari awal hingga akhir. Kakak, dia ditakdirkan untuk mengalami bencana ini di suatu tempat. Mengetahui apa yang dipikirkan Chu Xuaner, Chu Linger tidak dapat membantu memegang tangan Chu Xuaner. Itu semua salahku. Ayo pergi. Yang Dingtian mengayunkan jubah besarnya dan mengorbankan pedang roh, yang menjadi setinggi 20 kaki. Semua orang melangkah ke pedang roh satu demi satu, dan di bawah mata semua orang, pedang itu perlahan naik ke langit, dan kemudian melesat melintasi langit seperti pelangi, menghilang di mata banyak murid batin. Setelah mengubur panah, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari gua. Setelah melihat lebih dekat, dia memanggil api asli, dan menginjak awan api asli ke arah utara. Seharusnya tidak bisa mengejar ketinggalan. Di awan api peri, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Jika dipikir-pikir, pikirkan waktunya, hari ini adalah hari terakhir sebelum kompetisi 3 sekte, 9 murid Heng Yue akan pergi ke sekte Zhengyang di bawah kepemimpinan kepala sekolah dan para tetua. Dan dia, setelah mengalahkan Qi Yang, seharusnya berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar, tetapi sebelumnya ada terlalu banyak perubahan, sehingga dia tidak dapat bergegas kembali ke Heng Yuezong dalam waktu yang ditentukan. Tuan, mereka seharusnya pergi ke Zhengyangzong. Ye Chen mengusap dagunya, dan tanpa sadar melirik ke arah Zhengyangzong. Api peri. Saat dia berpikir, ada suara kejutan dari kehampaan ribuan kaki jauhnya, yang membangunkan Ye Chen dari rintihan yang dalam. Ye Chen mengerutkan kening, dan melirik ke arah itu, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah seorang lelaki tua berbaju abu-abu yang terbang di udara, tampaknya di dunia bawah, dan lelaki tua berbaju abu-abu itu dengan cepat mendekatinya. Itu tidak baik, kata Ye Chen pada dirinya sendiri, berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti pelangi emas di langit. Kemana harus pergi? Pria tua berambut abu-abu itu mencibir, lebih cepat, dengan sosok seperti cahaya dewa, mengejar Ye Chen di belakangnya. Tentu saja, dia mendambakan api asli Ye Chen, ingin melakukan pembunuhan dan perampokan. Di depan, merasa bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu mengejarnya dengan cepat, Ye Chen tidak bisa menahan kutukan secara diam-diam, dia sudah bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang meluap dari lelaki tua berambut abu-abu itu, yang membuat seluruh tulang punggungnya terasa dingin. Tempat di mana burung tidak buang air besar ini sebenarnya memiliki alam neter. Ye Chen tiba-tiba mempercepat kecepatannya, jika dia tertangkap, dia mungkin akan musnah. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melarikan diri. Melihat Ye Chen mempercepat, lelaki tua berambut abu-abu itu menunjukkan senyum sinis, dan juga meningkatkan kecepatannya secara tiba-tiba. Dengan cara ini, keduanya mengejar dan melarikan diri, satu seperti pelangi dewa emas, yang lain seperti cahaya dewa abu-abu, melesat melintasi kehampaan satu demi satu. Apakah anak sial ini bereinkarnasi? Ye Chen mengertakkan gigi dengan kebencian, keringat dingin keluar di dahinya.
Ada alkemis jahat di depannya, yang membuatnya melarikan diri dari kematian. Ini baru sehari, dan dia diincar oleh Kongming Realem lagi serius meragukan karakter saya sendiri. Nak, berhentilah dengan patuh, itu akan membuat kematianmu lebih nyaman, jika tidak, hehehe. Tawa jahat lelaki tua berambut abu-abu itu datang dari belakang. Ada cara untuk mengejarku. Ye Chen menoleh dan melolong, dia hampir siap bertarung sampai mati, dan dia juga siap menghabiskan masa hidupnya untuk melakukan mantra terlarang Amaterasu lagi. Mencari kematian. Pria tua berambut abu-abu itu kehilangan kesabarannya, menunjuk ke arah Ye Chen, dan tiba-tiba seberkas cahaya keluar. Ye Chen sangat menakjubkan, membalikkan tangannya dan mengeluarkan menara langit, dan meletakkannya di depannya. Paong! Cahaya ilahi itu menghantam Tianque tanpa memihak, memicu percikan api yang terang. Namun, meskipun Ye Chen memblokir cahaya ilahi, kejutan yang mengerikan masih membuatnya memuntahkan seteguk darah di tempat, dan seluruh tubuhnya jatuh dari kehampaan seperti layang-layang dengan tali putus. Saat dia mendarat, sudah ada genangan darah. Bahkan tanpa memikirkannya, dia buru-buru bangkit, berbalik dan berlari, dan dengan cepat melewati hutan lebat. Lari, terus lari, aku akan lihat seberapa jauh kamu bisa lari. Di belakangnya, lelaki tua berambut abu-abu itu mengejarnya dengan santai, terkadang membuat tembakan, tetapi setiap kali dia menembak, dia bisa menghancurkan gunung yang menjulang tinggi. Ledakan, gemuruh, langit dan bumi terus meraung, Ye Chen berlari karena malu di depan, dan gunung-gunung di belakangnya runtuh. Meskipun kekuatan lelaki tua berambut abu-abu itu jauh dari kekuatan hantu dan, dia masih dalam langit dan dunia bawah yang sebenarnya, dan kekuatannya tidak biasa. Keduanya mengejar dan melarikan diri, dan mereka berada lebih dari 10 mil jauhnya dalam sekejap mata. Ye Chen sudah memar dan terhuyung-huyung. Tetap di sini. Di belakangnya, lelaki tua berpakaian abu-abu itu melangkah keluar 100 kaki, mengulurkan telapak tangannya, dan menekan, sebuah gunung runtuh di tempat, dan Ye Chen terlempar. Memaksaku melakukan gerakan besar. Memanjat karena malu, Ye Chen tampak gila, dan pupil roda perimata kiri sudah mulai berputar, dan ketika lelaki tua berambut abu-abu itu memasuki jangkauan serangannya, dia memberi dia pukulan keras. Meskipun seni terlarang roda abadi Amaterasu mendominasi, tetapi ditekan oleh basis kultivasinya, itu jauh dari mampu mengerahkan kekuatannya yang paling kuat. Mengambil jarak sebagai contoh, sulit untuk memukulnya jika lebih dari 100 kaki jauhnya. Dia, sialan. Namun, sebelum Ye Chen benar-benar memicu teknik terlarang roda abadi, kutukan keras terdengar di bawah reruntuhan yang runtuh. Ye Chen tertegun sejenak, menatap jauh, hanya untuk menemukan bahwa seseorang merangkak keluar dari bawah kerikil. Lebih tepatnya, seorang lelaki tua berbaju ungu, dengan pakaian acak-acakan, rambut acak-acakan, dan bahkan lebih tertekan. Melihat lebih dekat, Ye Chen tercengang lagi, karena dia masih mengenal lelaki tua berjubah ungu itu. Apakah dia lelaki tua Zuge yang menjual besi hitam dan baja hitamnya di pasar gelap Nether? Aku tidak berharap bertemu denganmu lagi di sini. Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jika dia memikirkannya, dia bahkan tidak membayar baja hitam dan besi hitam milik lelaki tua Zuge. Dibandingkan dengan Ye Chen, wajah lelaki tua berambut abu-abu itu jauh lebih menarik. Dia meruntuhkan gunung dengan telapak tangan yang kuat, tetapi dia tidak akan pernah mengira ada orang lain di gunung itu, ya, langsung dikubur hidup-hidup. Kamu, turunlah. Orang tua Zuge tidak jauh dari sana sudah marah, menunjuk ke orang tua berambut abu-abu di kehampaan dengan wajah tercela. Aku baru saja tidur siang, dan kamu menguburnya hidup-hidup, kamu lelah hidup, kan? Bar. Tanpa diduga, ketika lelaki tua berambut abu-abu itu melihat lelaki tua Zuge, dia berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu masih ingin lari? Orang tua Zuge melolong, dan segera mengulurkan tangannya yang besar, menyapu kekosongan. Orang tua berambut abu-abu itu baru saja berlari lebih dari 10 kaki sebelum dia ditangkap oleh orang tua Zuge. Gudong. Ye Chen di sini, melihat lelaki tua berpakaian abu-abu dibawa kembali seperti anak ayam oleh lelaki tua Zuge, tidak dapat menahan menelan, matanya tegak karena terkejut. Kalau begitu lelaki tua Zuge sangat menutup telepon. Senior, selamatkan hidupmu, senior, tolong maafkan aku, junior ini membuat kesalahan yang tidak disengaja. Ketika Ye Chen ngeri, lelaki tua berambut abu-abu itu sudah bersujud di tanah dan memohon belas kasihan.
Dia sepertinya mengenali Pak Tua Zuge, dan dia lebih tahu kengerian Pak Tua Zuge. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Orang tua Zuge tersenyum sedikit cabul dan sedikit nakal, menggosok tangannya dan menerkamnya. Di adegan berikutnya, saya tidak tahan untuk melihatnya secara langsung, lelaki tua berambut abu-abu di alam Netherworld dipukuli oleh lelaki tua Zuge di tempat, dan kemudian lelaki itu mulai tangannya dan merampas semua harta karun dari pria tua berambut abu-abu. Melihat ini, Ye Chen berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku telah merebut semuanya, dan aku tidak merindukanmu. Tawa celaka lelaki tua Zuge datang dari belakang, dan Ye Chen, yang baru saja melangkah maju, dibawa kembali ke tempat seperti ayam. Hah! Ketika dia melihat wajah Ye Chen, lelaki tua Zuge hanya bisa menghela nafas. Bab 187 Logika Omong Kosong. Nah, benar-benar tidak ada tempat untuk dicari, dan tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Orang tua Zuge hanya mengulurkan tangannya, cepatlah, Maliwer, aku sudah lama mencarimu. Mengerti. Ye Chen mengeluarkan puluhan ribu batu roh dan menyerahkannya, dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu harus memberikan uang untuk membeli baja hitam dan besi hitam senior. Aku hanya punya begitu banyak, dan aku akan memberikannya padamu, senior. Pergi. Itu hampir sama. Orang tua Zuge mengibaskan batu roh itu. Senior, jika tidak ada lagi yang harus dilakukan, aku akan pergi dulu. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia berbalik dan hendak melarikan diri, tetapi saat berikutnya dia dijemput oleh lelaki tua Zuge. Senior, aku. Jangan bicara. Orang tua Zuge langsung menyela kata-kata Ye Chen, dan kemudian dia muncul bersamaan, hidungnya menggeliat, mengendus-endus di sekitar Ye Chen, seperti pesek. Setelah mengendus-endus, lelaki tua Zuge menatap lurus ke arah Ye Chen, nak, apakah kamu punya api sungguhan? Tidak. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Omong kosong, aku bisa mencium baunya. Jika senior mengatakan itu, maka aku benar-benar memilikinya. Wajah Ye Chen berubah sangat cepat. Aku akan mengatakannya saja. Kalau tidak, mengapa anak berambut abu-abu itu mengejarmu setelah kamu sendirian? Pria tua Zuge menyentuh dagunya, dan kemudian mengerjap ke arah Ye Chen dengan mata tuanya yang malang, ayolah, apa? Panas sekali, tunjukkan kakek padaku. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, jadi dalam keputusasaan dia memanggil api peri miliknya sendiri, yang melayang di telapak tangannya. Emas. Emas. Begitu api yang sebenarnya muncul, mata lelaki tua Zuge menjadi cerah dalam sekejap, dan nadanya jelas terkejut, saya telah berada di Chu selama ratusan tahun, dan saya masih yang pertama. Ini pertama kalinya aku melihat api emas sungguhan. Mengatakan itu, orang ini hanya mengambil api asli Ye Chen di tangannya, dan menatapnya dengan mata cerah. Wow! Segera, dia memamerkan giginya dan mengeluarkan rasa sakit, telapak tangannya terbakar oleh api yang nyata. Kamu, api yang sebenarnya, masih cerdas, dan amarahmu tidak kecil. Sekarang, mata lelaki tua Zuge melebar, dan dia melihat perut bagian bawah Ye Chen, karena api peri Ye Chen telah hilang. Dan hai, senior, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang tua Zuge melambaikan tangannya, tapi dia masih menunggu pencuri itu menatap perut bagian bawah Ye Chen. Di sini, Ye Chen merasa tidak nyaman ditatap oleh Pak Tua Zuge. Dia merasa seperti telanjang di depan Pak Tua Zuge. Dia tidak bisa menyembunyikan rahasia apapun, dan dia mungkin dirampok kapan saja. Anak kecil, di mana kamu menjadi begitu panas? Lagi pula, mata lelaki tua Zuge berpindah dari perut bagian bawah Ye Chen ke wajah Ye Chen. Dilahirkan. Dia terlahir dengan itu. Orang tua Zuge mencubit kumisnya dan bergumam ke samping, api asli anak ini sebenarnya lebih tinggi dari api asli Samadhi dan Chen, tetapi mengapa saya belum pernah mendengarnya? Masih ada emas api sejati di dunia ini, tapi aku bodoh. Api emas sejati ini mungkin benar-benar bisa menyempurnakan sihir. Melihat lelaki tua Zuge bergumam sendirian, Ye Chen dengan ragu memanggil, senior. Namun, lelaki tua Zuge tidak menanggapi, dia masih bergumam. Melihat ini, Ye Chen memutar matanya, lalu diam-diam mundur selangkah, berbalik dengan ringan, dan hendak melarikan diri. Kemana kamu pergi? Orang tua Zuge sadar, dan membawa Ye Chen kembali untuk ketiga kalinya. Senior, apakah ada yang lain? Tidak ada hal besar, tapi ada satu hal kecil.
Orang tua Zuge meremas kumis di dagunya, itu masuk akal. Aku harus memukulmu dan mengambil semua hartamu, tapi kakekku baik. Biarkan kamu pergi, sekarang. Sebagai imbalannya, kamu harus membantuku. Mendengar ini, Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, apa-apaan itu logika. Namun, Ye Chen juga memfitnah di dalam hatinya, jadi tentu saja dia tidak berani mengatakannya, semua orang mengatakan bahwa dia tidak akan mencurinya, jadi apa lagi yang bisa dia harapkan. Baiklah, senior. Saya dapat membantu, dapatkah Anda menunggu beberapa hari, ada sesuatu yang harus saya lakukan hari ini. Ye Chen menatap lelaki tua Zuge sambil tersenyum, saya akan berpartisipasi dalam 3 kompetisi besar, jika aku terlambat, aku tidak akan bisa membuatnya pergi. 3 kompetisi besar. Zuge tua mengangkat alisnya, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah, kamu hanya berada di alam Yuan, jadi 3 kompetisi besar ada hubungannya denganmu. Kalau begitu aku akan pergi ke Zengyangzong untuk mencari tuanku. Tidak apa-apa, aku datang tepat waktu. Jika berjalan lancar, setengah hari sudah cukup. Setelah selesai, mari kita pergi ke Zengyangzong bersama. Aku benar-benar ingin melihat tubuh legendaris dari roh misterius itu. Jadi, senior, kamu juga diundang oleh Sekte Zengyang. Ye Chen menatap lelaki tua Zuge dengan ragu. Itu tidak benar. Orang tua Zuge mengangkat telinganya, tapi pergi dan lihat kegembiraannya, mereka tidak bisa menghentikanku. Lagi pula, aku juga seorang tokoh terkenal di Dacu. Jika kamu tidak memberiku muka, mereka akan terlihat bagus. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen berkedut, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang. Setelah beberapa percakapan, dia akhirnya mengerti bahwa lelaki tua malang di depannya tidak hanya tidak selaras, dia juga orang yang takut dunia tidak akan kacau. Jika dia pergi ke Sekte Zengyang mungkin akan mengirim pesan 100 atau 80 penatua ikuti dia, atau Anda akan kehilangan harta Anda, dan kerugian itu tidak akan sebanding dengan keuntungannya. Ayo pergi. Orang tua Zuge telah meraih Ye Chen dengan satu tangan, dan melangkah ke dalam kehampaan dengan satu langkah, menghilang ke langit seperti pelangi ilahi. Berdiri di samping Pak Tua Zuge, Ye Chen hanya bisa merasakan angin bersiul di sekelilingnya. Kecepatan Pak Tua Zuge sangat cepat sehingga dia seperti pelangi ajaib, sehingga ketika dia melihat ke bawah ke gunung dan sungai di bawah, bayangan hitam lewat. Tingkat kultivasi orang tua ini bahkan lebih tinggi dari alkemis jahat sebelumnya. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen tidak bisa tidak melirik lelaki tua Zuge di sebelahnya. Nak, aku lupa bertanya padamu. Apakah kamu seorang murid dari Sekte Qingyun atau Sekte Heng Yue? Ketika Ye Chen menatap lelaki tua Zuge juga kebetulan melirik Ye Chen. Heng Yue Zong. Ye Chen menjawab jujur tanpa menyembunyikan apapun. Yah, Sekte Heng Yue bagus. Orang tua Zuge meremas kumisnya, aku lebih menyukai guru kepala Sekte Heng Yue yang Ding Tian daripada Cheng Kun Sekte Zengyang dan Gong Sun Zi Sekte Qingyun, anak kecil itu tidak buruk. Memang benar pembicara tidak memiliki niat, tetapi pendengar memiliki niat. Ye Chen tanpa sadar melirik lelaki tua Zuge lagi. Di matanya, Yang Ding Tian, kepala sekolah dari Sekte Heng Yue, hanyalah seorang anak kecil. Seberapa senior seharusnya lelaki tua ini? Itu membuat orang berpikir bahwa lelaki tua itu merangkak keluar dari peti mati. Orang tua ini pasti sudah maju ke alam surga. Ye Chen berkata diam-diam di dalam hatinya. Ini bukan alam surgawi, itu masih sedikit pendek, oh tidak, tepatnya, itu harus hilang. Yang mengejutkan Ye Chen, lelaki tua Zuge sepertinya bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chen di dalam hatinya. Kuaso Heaven Realm. Ye Chen memang terkejut. Di Great Chu yang luas, ada banyak biksu di alam Kongming, dan ada juga banyak biksu di lapisan ke-9 alam Kongming, tetapi biksu di puncak alam Kongming jauh lebih sedikit, apalagi kuaso alam surga, yang langka, tanpa diduga, ada satu di sampingnya. Tidak heran lelaki tua berambut abu-abu di alam Netherworld ditekan dengan satu telapak tangan. Ye Chen menghela nafas ke dalam. Alam kuasi surga, meskipun satu kaki telah melangkah ke alam surga, itu masih termasuk dalam kategori alam Kongming dalam arti tertentu dibandingkan dengan alam Kongming pada umumnya, itu bahkan tidak sedikit lebih kuat. Kamu juga seorang alkemis. Orang tua Zuge melirik Ye Chen sambil terbang di langit. Ye Chen mengangguk dengan tergesa-gesa. Kalau begitu beritahu kakek, berapa banyak ramuan yang bisa kamu saring sekarang? Orang tua Zuge menatap Ye Chen dengan penuh minat. Yuan. Setelah memikirkannya, Ye Chen memutuskan untuk menyembunyikan kekuatannya.
Jiwa di tingkat realem mendalam benar-benar dapat memurnikan pil semangat. Bakat Anda dalam alkimia tidak cukup baik. Anda benar-benar panas untuk apa-apa. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen terkejut lagi. Yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan Su Fu dan Chu Linger harus menggunakan tablet jiwa untuk menguji level jiwanya, tetapi lelaki tua Zuge dapat melihatnya sekilas. Tetapi jika menyangkut jiwa, kamu, Heng Yue, benar-benar memiliki seseorang yang membuatku terkesan. Orang tua Zuge mengatakan sesuatu yang sangat berarti. Ye Chen tahu bahwa lelaki tua Zuge berbicara tentang Chu Linger, yang tingkat jiwanya telah mencapai puncak alam surga, dan dia hanya selangkah lagi dari memadatkan roh primordial, dan langkah itu tidak dapat diatasi seperti sebuah parit alami. Di sampingnya, lelaki tua Zuge juga tidak memiliki kata-kata, dan keduanya terdiam untuk sementara waktu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen memecah kesunyian, menatap lelaki tua Zuge, dan bertanya, "Pak Tua, saya meminta seseorang dari Anda. Beritahu saya, dia seorang alkemis." Seperti yang dikatakan Ye Chen, alkemis jahat yang menggunakan roh bayi untuk membuat alkimia muncul di benaknya. Memikirkan alkemis jahat itu, Ye Chen merasa khawatir. Jika bukan karena kebangkitan teknik terlarang mata roda abadi pada saat kritis, dia mungkin telah kehilangan tubuhnya sekarang. Untuk musuh yang begitu kuat, dia benar-benar ingin tahu asalnya agar dia bisa menjadi lebih kuat di masa depan ya, biarkan dia menyelesaikan tagihannya. Ada terlalu banyak alkemis, yang mana yang kamu tanyakan? Melihat Ye Chen mengerutkan kening, lelaki tua Zuge mau tidak mau melirik Ye Chen. Pencapaiannya dalam alkimia sangat tinggi, dia memang sangat tinggi, menurutku, bahkan lebih tinggi dari tetua Su Fu di Heng Yue, tapi dia jahat, dan ingin menggunakan jiwa bayi itu untuk memurnikan pil Yuan yang haus darah. Pil Yuan haus darah. Mendengar nama ramuan ini, lelaki tua Zuge menyipitkan matanya sedikit. Senior tahu, Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Kamu seharusnya berbicara tentang hantu alkimia. Orang tua Zuge merenung, hanya ada sedikit alkemis di Dacu, dan ada sangat sedikit alkemis yang lebih berprestasi daripada Su Fu dalam alkimia. Seharusnya satu-satunya saudara junior Dan Chen, dan Gui. Adik laki-laki Dan Chen. Mata Ye Chen berkilat, dan dia bergumam, tidak heran, pencapaian alkimia sangat tinggi, dan kekuatannya juga menakutkan. Apakah kamu melihat pil Ghost? Orang tua Zuge memandang Ye Chen dengan penuh arti. Aku baru saja mendengarnya. Untungnya, saya baru saja mendengarnya. Orang tua Zuge berkata, ketika Anda melihat orang ini di masa depan, yang terbaik adalah mengambil jalan memutar. Saat itu, dia diam-diam memurnikan Yuan Dan yang haus darah dan diusir dari Dancheng oleh Dan Chen. Saya tidak pernah berpikir bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Dia bahkan berani memperbaiki obat mujarab yang begitu jahat, anak ini sangat berani. Keduanya berbicara satu sama lain, dan mereka terbang untuk waktu yang tidak diketahui sebelum mereka mendarat di surga tempat kelopak bunga beterbangan. Bab 188 Poria Kokos. Di mana tempat ini? Ye Chen memandangi hutan bunga dengan wajah penasaran. Lembah 10.000 bunga. Orang tua Zuge menjawab dengan santai, dan berjalan ke hutan bunga terlebih dahulu. Aku tidak menyangka akan ada surga seperti itu di Dacu, gumam Ye Chen, dan sambil mengikuti jejak lelaki tua Zuge, dia melihat sekeliling. Lembah Wanhua dikelilingi oleh pegunungan dan sangat rahasia. Mata roda melihat lebih dari satu formasi tersembunyi. Keduanya bergerak maju, satu di belakang, dan mereka tidak tahu kapan mereka berhenti. Baru pada saat itulah Ye Chen menemukan bahwa di kedalaman yang tersembunyi oleh hutan bunga, ada loteng kecil, dan seluruh loteng kecil itu tersebar di bawah kelopak yang lepas. Yang mengejutkan Ye Chen, loteng kecil itu tergantung di udara, dan pertama kali melihatnya, itu juga memberi orang perasaan seperti mimpi. Nyonya tua, aku datang jauh-jauh, bukankah kamu akan keluar untuk menyambutku? Zuge tua menatap loteng kecil di lantai 2. Mencicit. Segera, pintu loteng kecil di lantai 2 terbuka, dan seorang pria berpakaian preman perlahan berjalan ke pagar. Hah! Menatap pria berpakaian preman, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap. Dia berpikir bahwa wanita tua yang dibicarakan Zuge seharusnya adalah wanita tua dengan tongkat. Namun nyatanya, wanita tua yang dibicarakan Zuge adalah seorang wanita kurus yang baru berusia sekitar 20 tahun. Penampilannya tidak ada bandingannya, dan dia sedikit pendiam. Yang mengejutkan adalah rambut panjangnya seputih salju. Fu Ling, kamu sangat cantik.
Orang tua Zuge sudah menggosok tangannya dan cekikikan. Meskipun dia tidak selaras, Ye Chen bisa melihat kekaguman telanjang di mata orang tua yang malang ini. Wanita berambut putih bernama Fu Ling berdiri di depan pagar paviliun lantai 2, ekspresinya tanpa kegembiraan dan riang, seolah-olah segala sesuatu di dunia membuatnya sedikit riak. Dia seperti peri yang dibuang, tidak ternoda oleh dunia. Debu dunia. Keheningan Fu Ling tidak membuat Zuge tua merasa malu, seolah dia sudah terbiasa dengan reaksinya seperti ini. Aku akan membawakanmu seseorang. Orang tua Zuge menarik Ye Chen yang berada di sampingnya ke depan. Dengan cara ini, wanita berambut putih bernama Fu Ling sedikit menurunkan matanya, dan matanya, yang tidak senang atau khawatir, ditempatkan di tubuh Ye Chen. Junior Ye Chen, saya telah bertemu senior saya. Ye Chen tahu bagaimana bersikap sopan, dan buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Wanita yang bisa membuat pria tua Zuge sangat mengaguminya juga senior yang setingkat dengan pria tua Zuge. Namun, mengenai penghormatan Ye Chen, wanita berambut putih bernama Fu Ling masih tidak memiliki kegembiraan atau kekhawatiran. Melihat ini, lelaki tua Zuge buru-buru berkata, anak ini memiliki api yang nyata, emas. Sejauh ini, untuk pertama kalinya, mata indah wanita berambut putih bernama Fu Ling itu beriak. Suara mendesing. Dia hanya mendengar hembusan angin, dan Ye Chen hanya merasakan kabur di depan matanya Fu Ling, yang masih berada di loteng lantai 2 saat terakhir, sudah muncul di depan matanya saat ini. Ye Chen merasa ngeri di dalam hatinya, meskipun dia memiliki mata roda peri, dia tidak bisa melihat bagaimana wanita berpakaian putih bernama Fu Ling ini muncul di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat gerakan aneh seperti itu. Wanita berambut putih bernama Fu Ling berdiri dengan tenang di depannya, menatapnya dengan tenang seperti itu. Ye Chen tampak tidak wajar, dan buru-buru memanggil api peri, yang melayang di telapak tangannya, senior, ini. Ini adalah api sebenarnya dari junior ini. Jika kamu membutuhkan junior ini, kamu pasti akan mengetahuinya. Fu Ling tidak berbicara, tetapi hanya diam-diam melihat ke api nyata yang berkelap-kelip dengan api keemasan. Alisnya yang cantik sedikit mengernyit untuk pertama kalinya, dan setelah waktu yang tidak diketahui, dia sedikit membuka bibirnya. Ini bukan api sungguhan. Bukan api asli. Mendengar ini, lelaki tua Zuge terkejut. Tidak mungkin, api asli anak ini lebih tinggi tingkatannya daripada api asli Samadhi dan Chen. Bagaimana mungkin itu bukan api asli? Jelas, lelaki tua Zuge salah memahami kata-kata Fu Ling. Dia mengira Fu Ling menganggap api asli Ye Chen sebagai api bumi. Tapi Ye Chen di samping tahu di dalam hatinya bahwa api aslinya memang bukan api sungguhan, tapi api peri yang tidak terbangun. Mendiang Jiang Taixu pernah berkata bahwa, di mata orang luar, mereka mengira itu adalah api sungguhan. Sekarang, terlihat oleh Fu Ling sekilas masih cukup mengejutkan Ye Chen. Apa asal-usul wanita senior berambut putih ini? Keterkejutan di hatinya membuat Ye Chen mau tak mau menatap Fu Ling di depannya. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya, karena dia melihat tanda yang terlihat samar di antara alis Fu Ling. Oh tidak, lebih tepatnya, itu pasti pola sihir kuno. Kutukan penyihir. Susi sedikit terkejut, tetapi Ye Chen tanpa sadar berkata, "Hah?" Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua Zuge di sampingnya mendengus ringan lagi, dan menatap Ye Chen dengan heran. Nak, bisakah kamu benar-benar melihat bahwa dia memiliki mantra penyihir di tubuhnya? Teman kecil, apakah kamu pernah melihat mantra penyihir? Wanita berambut putih bernama Fu Ling berkata dengan ringan, tetapi suaranya seindah suara alam. Aku sudah melihatnya. Ye Chen mengangguk, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Beberapa hari yang lalu, ketika aku pergi ke pasar gelap Nether untuk berpartisipasi dalam pelelangan, aku melihatnya pada seorang senior dari Tian Xuanmen, dan aku membantunya menyempurnakan ilmu sihir. Benarkah? Yang mengejutkan Ye Chen, lelaki tua Zuge lebih bersemangat daripada Fu Ling yang terkutuk. Sepasang tangan tua meraih bahu kecil Ye Chen, dan mata tuanya yang malang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Ye Chen menyeringai dan mengangguk. Serangan lelaki tua Zuge itu tidak serius, bahu kecilnya hampir dihancurkan olehnya. Dengan pengakuan Ye Chen sendiri, Zuge tua memandang Fu Ling dengan penuh semangat. Fu Ling, aku akan mengatakannya. Tuhan tidak akan begitu kejam, pria kecil ini harus menjadi penyelamatmu dalam hidupnya. Wanita berambut putih bernama Fu Ling menunjukkan senyuman yang langka. Pak Tua, Anda membawa saya ke sini untuk membantu wanita senior ini memperbaiki ilmu sihir. Ye Chen menatap lelaki tua Zuge.
Omong kosong. Kalau begitu cepatlah. Apakah aku harus pergi ke Zhengyangzong setelah aku selesai? Ye Chen sudah menyingsingkan lengan bajunya, kalau tidak, kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Oke, aku akan membuat persiapan. Zhuge tua tidak menulis tinta apapun, dan mengeluarkan sebuah altar dengan tangannya, lalu mengeluarkan 6 bendera formasi kecil, dan menanamnya di 6 arah altar. Selama seperempat jam berikutnya, lelaki tua Zhuge sibuk di antara 6 bendera formasi, satu demi satu rune diukir, dan kemudian rune dinyalakan untuk membentuk serangkaian pola formasi. Setelah melakukan ini, lelaki tua Zhuge menatap wanita berambut putih bernama Fu Ling. Fu Ling mengangguk ringan, melangkah ke altar, duduk bersila di atasnya, dan melihat rune rumit berputar di sekujur tubuhnya. Apakah altar ini masih diperlukan untuk menyempurnakan ilmu sihir? Ye Chen memandang lelaki tua Zhuge dengan heran, ketika saya membantu senior dari Tian Xuanmen menyempurnakan ilmu sihir, tidak ada langkah rumit seperti itu. Kamu tahu kentut. Orang tua Zhuge mendorong Ye Chen ke altar sambil berbicara, orang-orang dari Tian Xuanmen secara acak memilih satu, dan tingkat kultivasi mereka lebih tinggi dari saya. Orang-orang dari tingkat mereka secara alami tidak takut. Kutukan penyihir menjadi bumerang, tetapi poria kita berbeda. Setelah kutukan penyihir menjadi bumerang, kemungkinan besar akan mati. Saya mengatur susunan penyegelan terlebih dahulu agar aman. Jika api asli Anda tidak dapat memurnikan kutukan penyihir di tubuhnya, saya akan segera mengaktifkan arai penyegelan untuk menyegelnya. Oh. Baru saat itulah Ye Chen menganggukkan kepalanya setengah mengerti, dan kemudian duduk bersila di hadapan Fu Ling. Senior, mungkin sedikit sakit, tunggu sebentar. Ye Chen mengangkat telapak tangannya dan menunjuk ke alis Fu Ling, lalu menggerakkan api yang sebenarnya, membiarkan api yang sebenarnya mengalir ke alis Fu Ling di sepanjang jarinya, membungkus sihir itu. Begitu api asli mengalir masuk, mantra penyihir berfluktuasi dengan keras, melawan dengan putus asa, yang juga membuat pipi Fu Ling sedikit sakit. Nak, bisakah kamu melakukannya? Melihat Fu Ling menunjukkan rasa sakit, lelaki tua Zhuge di bawah altar berjalan mondar-mandir seperti semut di atas panci panas, matanya penuh kekhawatiran. Jangan berkeliaran di sana, bisakah kamu datang dan bantu? Ye Chen sepertinya tidak melirik lelaki tua Zhuge. Oke. Orang tua Zhuge buru-buru melompat ke altar, meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, dan kemudian menuangkan kekuatan spiritual yang agung ke tubuh Ye Chen. Untungnya, sihir di tubuh senior Fu Ling tidak sekuat senior dari Tian Xuanmen. Ye Chen diam-diam menghela nafas lega. Bab 189 Adik Knife King. 3 jam kemudian, pria tua Ye Chen dan Zhuge meletakkan telapak tangan mereka tanpa urutan tertentu. Di sisi lain, Fu Ling mengembuskan napas dalam-dalam dari udara kotor, tetapi kutukan penyihir yang tampaknya tersembunyi di antara alisnya telah hilang sama sekali. Bersenandung. Suara gemetar yang sunyi datang dari tubuhnya, rambut panjang seputih salju bergerak tanpa angin, dan lingkaran cahaya seputih salju muncul, berlama-lama di sekitar tubuhnya, seperti loteng, dia menjadi seperti mimpi. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakangnya, ada sepasang sayap seputih salju ilusi yang perlahan menyebar. Ye Chen tertegun sejenak, menggosok matanya, berpikir bahwa dia salah melihatnya, tetapi ketika dia melihat lagi, sepasang sayap seputih salju yang ilusi telah menghilang. Tapi saat ini, wanita berambut putih bernama Fu Ling sudah menarik napas dalam-dalam, senyum menawan muncul di pipinya, dan lingkaran cahaya seputih salju ditarik ke dalam tubuhnya satu demi satu, sementara auranya mendaki semua cara, seolah-olah kelopak yang tersebar di seluruh hutan bunga persik telah berubah menjadi lautan kelopak. Seberapa kuat wanita senior berambut putih ini? Ye Chen merasa heran. Berada di samping Fu Ling, dia merasa sulit baginya untuk bernapas. Kutukan itu akhirnya dipatahkan. Orang tua Zhuge di sampingnya jelas sangat bersemangat, wajahnya yang tua tiba-tiba terlihat lebih muda beberapa tahun. Pak tua, apa asal-usul wanita senior berambut putih ini? Ye Chen sangat ingin tahu, dan mau tak mau menatap lelaki tua Zhuge. Mendengar ini, lelaki tua Zhuge mau tidak mau menoleh, mengelus janggutnya, dan bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang Kaisar Pedang? Knife King. Mendengar nama ini, ekspresi Ye Chen membeku, matanya dipenuhi kekaguman. Kaisar Pedang, legenda yang mendominasi, dia dulunya adalah seorang perwira intelijen, tentu saja dia pernah mendengarnya, pria dalam legenda, yang mencerahkan Tao dengan pedang, dan akhirnya mencapai kesuksesan besar, adalah salah satu pahlawan langka.
Di Dachu, dikenal sebagai dunia bawah keberadaan yang tak terkalahkan. Mengenai Kaisar Pedang, yang paling sering didengar Ye Chen adalah pertempuran Guyuan di Dongling, di mana Kaisar Pedang sendirian membunuh 9 tetua istana haus darah dan kembali ke rumah tanpa bulu, yang mengejutkan Dachu. Dia adalah saudara kandung dari Kaisar Pedang. Ketika Ye Chen sedang berpikir, lelaki tua Zuge berkata dengan santai. Apakah dia adik dari Kaisar Pedang? Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berseru. Kamu pikir aku bercanda? Raja Pedang yang begitu kuat di dunia memiliki seorang adik perempuan. Mengetahui bahwa lelaki tua Zuge tidak bercanda, Ye Chen tidak bisa tidak melihat Fu Ling lagi ketika dia terkejut. Bagaimana dia bisa berpikir begitu orang yang dia selamatkan sebenarnya dan begitu banyak sejarah? Bagaimana dengan Kaisar Pedang Senior? Setelah melirik Fu Ling, Ye Chen mengalihkan perhatiannya ke lelaki tua Zuge lagi. Orang tua Zuge menggelengkan kepalanya tanpa daya, siapa yang tahu? Sudah hampir 100 tahun sejak dia menghilang, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup. Lalu mengapa ada mantra penyihir di tubuh senior Fu Ling? Mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Dengan baik. Sudut mulut Ye Chen berkedut, dan dia berhenti berbicara. Selama setengah jam berikutnya, Fu Ling di altar terus mendapatkan momentum, dia terlihat seperti wanita yang lemah, tetapi kekuatannya pasti berada di puncak, sebanding dengan Zuge tua. Setengah jam kemudian, wanita berambut putih bernama Fu Ling perlahan membuka matanya. Sembuh. Orang tua Zuge bergegas maju. Fu Ling mengangguk ringan, butuh beberapa waktu untuk pulih ke kondisi puncak. Itu bagus, itu bagus. Orang tua Zuge akhirnya menghela nafas lega. Di sisi lain, Ye Chen membungkuk, menatap lelaki tua Zuge, menggosok tangannya dan tersenyum. Nah, sihir senior Fu Ling telah disempurnakan, haruskah kita berangkat ke Zengyangzong? Apa terburu-buru? Kata lelaki tua Zuge dengan santai sambil membersihkan susunan segel altar. Apakah kamu membodohiku dan tidak ingin pergi? Omong kosong, apakah aku orang seperti itu? Aku pikir kamu terlihat seperti itu. Ye Chen berkata dengan getir, aku akan pergi sendiri. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berbalik dan berjalan keluar dari lembah. Dia tahu bahwa lelaki tua Zuge terlalu tidak tahu apa-apa, jika dia menunggunya, entah kapan dia akan pergi ke Zengyangzong. Dia juga mengerti bahwa semuanya tergantung pada dirinya sendiri. Hei, apa yang membuatmu terburu-buru? Orang tua Zuge memanggil dari belakang, tapi Ye Chen mengabaikannya. Ledakan. Gemuruh. Segera, terdengar raungan dari arah yang ditinggalkan Ye Chen. Wow. Lalu, terdengar teriakan keras dari arah itu. Saat berikutnya, Ye Chen, yang berantakan, berlari kembali dengan tergesa-gesa, dan ada lautan kelopak yang mengejarnya di belakangnya. Mengapa kamu kembali lagi? Orang tua Zuge menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen tertawa kering, dan berlari di belakang lelaki tua Zuge dengan tergesa-gesa, melihat ke satu arah. Tidak lama setelah saya keluar, saya bertemu dengan seorang wanita gila, yang ingin memukul saya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segera, ke arah yang dilihat Ye Chen, kelopaknya tersebar, dan kemudian seorang wanita di Xingyi berjalan perlahan. Dia berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah tak tertandingi dan sosok anggun, tetapi wajahnya yang cantik adalah acuh tak acuh seperti embun beku. Kakek Zuge. Setelah wanita di Xingyi keluar, dia melihat lelaki tua Zuge sekilas, dan segera membungkuk. Kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke Ye Chen yang bersembunyi di belakang Pak Tua Ge, dan berkata dengan dingin, kamu, keluarlah untukku. Kalau begitu mari kita bicarakan dulu, jangan pukul aku lagi. Di belakang lelaki tua Zuge, setengah dari kepala Ye Chen terbuka. Ya, wanita di Xingyi berkata dengan ringan. Ketika wanita di Xingyi berkata demikian, Ye Chen keluar dari belakang Zuge tua dengan batuk kering. Saya melihat bahwa wanita di Xingyi mengulurkan tangan batu gioknya, dan berkata dengan nada dingin, serahkan jimat ajaib 10.000 bunga saya. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya lelaki tua Zuge, tetapi bahkan wanita berambut putih bernama Fu Ling tidak bisa tidak melihat Ye Chen, merasa bahwa Anda diburu tanpa alasan, Anda mencuri barang-barang dari orang lain. Agar kamu tidak diburu strain. Ditatap oleh lelaki tua Zuge dan Fu Ling, Ye Chen tidak bisa menahan tawa, dan kemudian mengeluarkan jimat warna-warni dari lengannya. Aku hanya terlihat bagus, jadi aku membawanya ke sini dan mempelajarinya. Ye Chen tersenyum tanpa malu, tetapi tetap menyerahkan jimat itu.
Wanita di Xingyi mendengus dingin, menyikat tangan batu gioknya, dan memasukkan jimat ajaib 10.000 bunga ke dalam tas penyimpanan. Selama waktu itu dia masih tidak lupa menatap Ye Chen dengan dingin. "Biyu, mengapa kamu meninggalkan Bea Cukai?" Setelah episode kecil, Fu Ling memandangi wanita di Xingyi. "Nenek, aku akan pergi ke Zhengyangzong." Wanita di Xingyi bernama Biyu mengerutkan bibirnya. "Hah? Kamu juga pergi ke Zhengyangzong?" Ye Chen membungkuk, menggosok tangannya dan tertawa, "Kebetulan aku juga pergi ke Zhengyangzong." Namun, untuk kata-kata Ye Chen, wanita berpakaian hijau bernama Biyu tidak mendengar apa-apa. Dia seperti patung es, dan tubuhnya penuh dengan udara dingin yang membuat orang menggigil. "Kamu masih ingin menemukan tubuh roh misterius?" Fu Ling melirik wanita di Xingyi bernama Biyu. "Aku tidak menerima kerugiannya." Biyu menarik napas dalam-dalam. Percakapan antara keduanya membuat mata Ye Chen berputar, dan dia tidak bisa tidak fokus pada wanita di Xingyi bernama Biyu. Dia seharusnya bertarung dengan Jining Xuang, tetapi kalah. "Setelah retret ini aku akan pergi untuk menemukan Jining Xuang untuk bertarung lagi." "Mengapa?" Fu Ling menghela nafas, "Aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu, jadi biarkan aku melakukannya." "Terima kasih, Ibu Mertua. Kalah-kalah, jangan memaksakannya." Saat keduanya berbicara, lelaki tua Zuge keluar perlahan. "Kalau begitu, aku akan mengirim Biou ke sana. Dan aku. Ye Chen buru-buru datang, takut lelaki tua Zuge akan dilempar ke sini olehnya. "Aku tidak bisa melakukannya tanpamu." Bab 190 Jangan lihat aku. Kekosongan itu halus dan langit sangat luas. Pedang terbang besar terbang melintasi udara, dan Pak Tua Zuge, Ye Chen, dan Biyu duduk bersila di atasnya. Sepanjang jalan, lelaki tua Zuge sedang duduk di depan memegang labu anggur dan minum dengan penuh semangat, tetapi Biou di sampingnya diam sepanjang jalan, pipinya yang indah tidak menunjukkan fluktuasi emosi sama sekali, selalu bermil-mil jauhnya. Merasa bosan, Ye Chen mengeluarkan pedang Tian Kue dan terus mengelapnya untuk menghabiskan waktu yang membosankan. "Biyu, kamu telah bertarung melawan tubuh roh misterius, apa pendapatmu tentang garis keturunan yang melawan langit itu?" Lagi pula, lelaki tua Zuge yang duduk di depannya yang memecah kesunyian dengan sebuah kata. Mendengar ini, Ye Chen, yang sedang menyeka pedang Tian Kue, juga menajamkan telinganya. "Sangat kuat." Biyu menarik napas dalam-dalam, tetapi hanya mengucapkan dua kata. Dia hampir tidak memiliki kekurangan. Dia bisa mengendalikan tiga kekuatan langit dan bumi, angin, air, dan kayu. Roh misterius diberkahi dengan kekuatan gaib, dan masing-masing dari mereka misterius. Kata Biyu lagi, dan dia tangan giok tidak bisa membantu tetapi mengepalkan. "Terakhir kali berkelahi dengannya, aku tidak bisa bertahan 20 pukulan. Tidak selamat dari 20 pukulan." Sebelum lelaki tua Zuge dapat berbicara, Ye Chen berteriak. "Tidak mungkin." Ye Chen memandang Biyu dari atas ke bawah, "Kamu bermartabat di tingkat kelima alam yang sejati, dan kamu bahkan belum selamat dari 20 langkah. Apa yang kamu ketahui?" Ketika Ye Chen mengatakan ini, Biyu tiba-tiba menoleh, dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak mengerti betapa menakutkannya tubuh misterius itu, dan bagaimana kamu tahu tubuh yang menentang surga itu. Apa garis keturunan yang mengerikan?" Dimarahi berdarah, Ye Chen melengkungkan bibirnya, "Karena kamu tahu betapa menakutkannya dia, mengapa kamu tidak mencari dia untuk bertarung kali ini, hanya untuk bersenang-senang? Aku ingin kau menjaganya. Aku hanya mengatakan, jangan terlalu bersemangat." "Mengapa?" Orang tua Zuge di depan hanya bisa menghela nafas diam-diam, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan sedih, "Hanya saja kamu lahir pada waktu yang salah, tetapi kamu lahir di era yang sama dengan tubuh roh misterius, dan di era yang sama dengannya, jadi kamu ditakdirkan untuk menjadi gagal." Biou terdiam, hanya mengepalkan tangan gioknya dengan erat. Ye Chen, di sisi lain, mengangkat telinganya dan berkata, "Aku tidak suka menjadi pelapis, mungkin aku bisa mengalahkannya." "Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa." Biyu melirik Ye Chen, berbicara dengan dingin tanpa rasa malu. "Apa yang saya katakan itu benar, jika suatu hari tubuh roh misterius itu jatuh sakit, mungkin itu akan jatuh ke tangan saya, apalagi. Anak kecil, kemarilah, apakah kamu melihat gunung itu?" Orang tua Zuge langsung menyela kata-kata Ye Chen, lalu meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, dan menunjuk ke gunung setinggi 8.000 kaki di kejauhan dengan tangan lainnya. Ye Chen terkejut sesaat, tidak tahu kenapa.
Jika kamu bisa mengalahkan tubuh roh misterius, kakek, aku akan menelan gunung itu dalam satu suapan. Orang tua Zuge mengelus janggutnya dan berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Berpura-puralah aku tidak mengatakannya. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya, dan terus menyeka pedang Tian Kue dengan kepalanya terkubur. Mereka bertiga terdiam lagi, Biyou masih menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya, sementara Zuge tua masih bersenandung sedikit sambil minum. Bersenandung, bersenandung. Di beberapa titik, terdengar suara gemetar dari samping, menyebabkan Ye Chen, yang menundukkan kepalanya untuk menyeka pedangnya, mengangkat kepalanya dan melihat Biyu yang duduk di sampingnya. Garis keturunannya tidak istimewa. Di bawah mata Xianlun, Ye Chen bergumam, seolah dia bisa melihat keanehan garis keturunan Biyou, dia bahkan bisa melihat kembang sepatu yang mekar di bunga dantian Biyou. Tidak heran kamu tidak menerima tubuh roh misterius. Ye Chen menyentuh dagunya, itu juga darah spesial, dan Biyou ini juga memiliki kesombongannya. Tapi ketika sampai pada tubuh roh misterius, mata Ye Chen menjadi tidak pasti lagi. Biyu, yang juga memiliki garis keturunan khusus, yang basis kultivasinya berada di tingkat kelima alam yang sejati, gagal bertahan dari 20 gerakan di tangan Jining Suang, tubuh roh misterius. Dia memiliki alasan untuk percaya bahwa kekuatan Jining Suang telah mencapai tingkat-tingkat yang sangat menakutkan. Jangan lihat aku. Biyou menutup matanya dan berkata dengan dingin, seolah dia tahu Ye Chen sedang mengawasinya. Dengan baik. Ye Chen memalingkan muka, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, sikap dingin Biyou membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Saya mendengar bahwa Sekte Zhengyang telah menghabiskan banyak uang kali ini. Di depan, lelaki tua Zuge meregangkan pinggangnya. Apa maksudmu? Ye Chen memandang lelaki tua Zuge dengan curiga. Apakah kamu tidak mendengar? Para murid yang berpartisipasi dalam 3 kompetisi kali ini, yang memenangkan tempat pertama, akan mendapatkan ramuan 5 butir tambahan di antara hadiahnya. Orang tua Zuge terus menghela nafas saat dia berbicara, klik lidah. Pil roh 5 pola. Kali ini, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak dapat menahan keterkejutannya, bahkan Biyu yang menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya tidak dapat membantu tetapi membuka matanya, yang penuh kejutan. 3 kompetisi besar diadakan setiap 3 tahun, dan 3 sekolah bergiliran sebagai tuan rumah, dan setiap kali murid yang memenangkan hadiah pertama dalam 3 kompetisi besar akan mendapat hadiah yang sesuai, dan hadiah ini diberikan oleh pihak tuan rumah. Diterbitkan. Kali ini 3 kompetisi besar, tuan rumahnya adalah Zhengyang Zong, jadi para murid yang memenangkan 3 kompetisi besar kali ini, hadiahnya secara alami akan diberikan oleh Zhengyang Zong. Apa yang Ye Chen tidak harapkan adalah bahwa Sekte Zhengyang begitu berani sehingga mereka menawarkan ramuan 5 pola sebagai hadiah. Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa arti ramuan 5 pola ini? Su Fu dari Heng Yuezong pernah berkata bahwa tingkat alkimia tertinggi yang dapat dia sempurnakan sendiri adalah ramuan 4 pola, dan satu-satunya ramuan 5 pola dibuat olehnya dan Dan Chen bekerja sama. Sekarang, ramuan 5 butir Zhengyang Zong digunakan sebagai hadiah, bagaimana tidak mengejutkan. Zhengyang Zong sangat berani. Ye Chen, seperti lelaki tua Zuge, menghela nafas dan mendecakkan lidahnya tanpa henti. Yah, ini cukup berani. Orang tua Zuge menyesap anggur, tapi tempat pertama ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun Anda. Mereka berani mengeluarkan kata-kata untuk memberi hadiah pil roh 5 pola. Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun tidak akan diizinkan mengambil tempat pertama, dengan tubuh Xuanling, murid Heng Yue dan King Yun tidak berguna. Jadi, orang tua Zuge berkata dengan santai, ramuan 5 butir ini tidak ada hubungannya dengan Heng Yue dan King Yun sejak awal. Langkah Zhengyang Zong tidak lebih dari memamerkan bahwa Zhengyang Zong telah menghasilkan tubuh roh misterius. Tapi tidak mungkin. Orang tua Zuge menghela nafas, dia punya modal untuk pamer. Kesombongan. Dibandingkan dengan Pak Tua Zuge, Ye Chen memikirkan 2 kata ini. Dari sudut pandangnya, ramuan 5 pola hanyalah sepotong lemak, digantung tinggi oleh Sekte Zhengyang, sementara murid Sekte Heng Yue dan Sekte King Yun hanya bisa menonton tanpa daya. Dan alasan mengapa dia mengatakan Zhengyang Zong sombong adalah karena sejak awal mereka menempatkan diri mereka pada posisi yang lebih tinggi daripada Heng Yue Zong dan King Yun Zong. Sekarang aku sangat berterima kasih kepada Lu Zi karena telah menghancurkan dantiannya hari itu, dan aku juga harus berterima kasih kepada Wu Changqing yang diusir dari Zhengyang Zong hari itu.
Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, kalau tidak, di sekte yang begitu arogan, cepat atau lambat mereka adalah orang-orang yang ditolak. Ini Zeng Yangzong. Selama meditasi, lelaki tua Zuge sudah berdiri dengan malas. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengangkat matanya. Dari kejauhan, dia melihat kemegahan pegunungan spiritual, semuanya diselimuti kabut, seperti negeri dongeng di bumi. Setelah 3 bulan, saya kembali lagi. Melihat pegunungan dengan tenang, Ye Chen masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Meskipun 3 bulan singkat, baginya, rasanya seperti dunia yang jauh. Hari itu ketika dia didorong menuruni gunung seperti sampah, penghinaan terhadap tuannya, penghinaan saudara-saudaranya, dan ketidakpedulian kekasihnya seperti jarum baja. Umumnya, dia penuh dengan lubang. Gambaran di masa lalu menjadi jelas sekarang, dan ketika saya kembali lagi, suasana hati saya rumit, saya tidak bisa mengatakan saya membencinya, tetapi kebencian itu adalah luka yang tak terhapuskan yang tidak akan pernah bisa terhapus. Ekspresi apa yang kamu miliki? Keheningan Ye Chen mengejutkan Zuge tua di sampingnya. Bagus.